Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada hari ini sebagaimana biasa setiap hari kita membaca hadis-hadis Nabi ya, tentang masalah taharah, masalah kesucian, bagaimana kita membersihkan tubuh kita, pakaian kita, dan rumah kita, juga sampai masjid kita, bahkan sampai ke rumah kita, sehingga setiap tempat di mana kita berada supaya terbersih dari najis, jangan sampai ada najis. Terakhir kemarin adalah bab yang ke bab ini bab 5 sudah belum ya? Babu maja'a fi asfalin na'li tusibuhun najasatu. Ini sudah apa belum? Belum ya? Babu bab ma apa yang ja'a telah datang fi pada asfalin na'li bagian bawah dari sandal. Bab tentang sesuatu yang ada atau datang ada pada bagian bawah sandal yang tusibuhu mengenai sandal ini tadi an-najasatu najis. Ini bunyinya seperti ini. Tapi di dalam terjemah oleh penterjemah diartikannya bab tentang bawah kasut yang terkena najis. Bab tentang bagian bawah sandal, kasut atau terompah yang mengenainya najis. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari, bagaimana kalau sandal kita, sepatu kita yang kita pakai itu menginjak najis, terkena najis. Kemudian kita padahal waktu memakai sandal, waktu memakai sepatu sudah wudu, mau sholat ke masjid, menginjak kotoran kucing, apa kotoran ayam atau kotoran anjing, apalagi kotoran kucing itu, bau banget itu, ya kan? Nah, terus kita pakai mau ke masjid ini, mau sholat. Nah, kalau kaki kita nggak kena najis, nggak apa-apa. Yang kena sandalnya, maka sudah komat. Di tengah jalan kita jalan kaki dari rumah, boleh saja saudara balik ke rumah, bersihkan dulu sandalnya atau sepatunya dari najis tadi, dibersihin, begitu boleh. Atau kalau kita lihat hadis-hadis yang ada dalam bab ini, mari kita lihat sama-sama. Bagaimana para ulama membuat judul suatu pelajaran tentang kesucian. Kalau suatu saat kita punya sandal terkena najis, bagaimana cara membersihkannya? Kita lihat dulu. Hadis nomor 42 an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah selalu berselawat kepada Nabi dan memberi salam, memberi keselamatan. Ini doa, ini sallallahu alaihi wasallam, ini doa kita kepada Nabi ketika kita mendengar nama Nabi kita disebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, makanya di hari Jumat sangat baik kalau kita mempelajari hadis.
Kenapa? Karena setiap kali kita mendengar nama Nabi disebut atau nama Rasul disebut, kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu berselawat. Ya, di samping ya boleh juga kita nyanyi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Aduh, nggak bisa nyanyi aku. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga, tapi itu nyanyi. Kalau kita niatnya nyanyi, dapat pahala nyanyi. Kalau kita niatnya berselawat, dia dapat pahala berselawat. Makanya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya tiada lain, setiap amal-amal itu dengan niatnya. Artinya kita beramal tergantung niatnya. Kalau kita niatnya dapat pahala dari Allah, ya dapat pahala dari Allah. Kalau kita niatnya dapat pujian dari manusia, ya manusia akan memuji kita. Bagus kamu, baik kamu ya, kamu orangnya. Ya pujian yang kita dapat, pahala dari Allah nggak ada, nol. Makanya selalu kita berniat yang baik, yang benar. Ya. Jadi membaca selawat juga begitu. Kita belajar hadis ini, mendengar nama Nabi disebut, kita berselawat sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Nabi mengatakan man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersalat kepadaku satu kali salawat saja, shallaitu alaihi asyra salawatin, aku pun berselawat kepada dia 10 kali. Jadi Nabi kita di dalam alam kubur sana mendengar kita berselawat itu. Nabi kita menjawab 10 kali kepada kita itu. Oh, itu Sugeng berselawat kepadaku, sallallahu alaika ya Sugeng. Gitu 10 kali Nabi kita jawabnya itu. Makanya ketika kita mendengar nama Nabi disebut, jangan medit, berselawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Itu kalau orang NU gitu. Allahumma sholli alaihi wa Allahumma sholli wa sallim alaihi itu. Nah, orang NU biasa salawatnya begitu kan. Dan yang bagus ini seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Nabi Rasulullah SAW kata Abu Hurairah qala pernah bersabda idza apabila atau jika wati'a ini menginjak. Apabila menginjak, siapa yang menginjak? Kalau ada fa'il harus ada, kalau ada fi'il harus ada fa'il. Kalau ada kata kerja, wati'a ini artinya menginjak. Siapa yang menginjak? Kita lihat di belakangnya, ada enggak fa'ilnya? Oh, ada ini. Ahadukum. Ahadu salah satu, kum dari kalian. Kalau ada fi'il di belakangnya ada fa'il, ya udah ini fa'ilnya ini. Tapi kalau di belakangnya enggak ada, nah nanti kita akan ketemu. Di sini kebetulan ada fa'ilnya. Jadi idza apabila wati'a menginjak, siapa yang menginjak? Ahadukum, seseorang di antara kalian menginjak bina'lihi dengan sandalnya atau dengan terompahnya atau dengan kasutnya. Apa yang dia injak? Al-adza, kotoran, najis maksudnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian sandalnya menginjak najis, menginjak najis, fa inna turoba, maka sesungguhnya at-turoba, debu itu, tanah yang kalian lewati dengan sandal itu, lahu untuknya, untuk sandalmu ini, tohurun, sebagai penyuci, sebagai kesucian, sebagai alat untuk mensucikan. Jadi misalnya kita tadi keluar dari rumah kita, jalan kaki mau ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan menginjak tai kucing. Kita nggak usah pulang, udah komat deh. Aku nggak mau ketinggalan takbiratul ihram. Kecuali karena alasan udah komat, kebelet kebelet mau pup, mau buang air.
Itu saudara tidak boleh ke masjid sholat dalam keadaan menahan berak, itu nggak boleh. Udah pernah tahu belum dalilnya? Belum pernah tahu. Ya Masya Allah, udah tua-tua kan ini belum pernah tahu. Masya Allah, itu tandanya kita ngajinya kurang banget itu. Masa sampai sudah setua ini, banyak di antara kita sudah tua-tua loh ini, nggak pernah dengar, nggak boleh sholat sambil menahan kencing, nggak boleh sholat sambil menahan kentut, nggak boleh sholat sambil menahan berak. Belum pernah dengar ya? Nanti di sini ada di kitab But-Thaharah ini ada hadisnya. Kalau kita mau udah mau ke masjid, udah mau masuk, udah dengar qomat ini, jalan udah tiba-tiba, aduh, kenapa ini perut mau keluar? Pulang sampean, berak dulu. Nanti sholatnya terlambat, urusan lain itu. Ini yang penting apa? Enggak boleh kok sholat sambil menahan berak, makanya enggak boleh. Ya sudah, berak dulu pulang. Atau sampai di masjid bukannya sholat, ke kamar mandi, ke toilet. Nah, udah. Dipuaskan dulu, selesaikan dulu berak dan kencingnya, baru itu Pak Iris sudah mulai imami, ya biarin aja. Nah, kamu nggak boleh kok makmum dalam keadaan menahan berak atau kencing, nggak boleh. Buang, baru kita wudu, kemudian sholat. Seperti aku tadi juga terlambat aku sholatnya. Kenapa? Bangunnya terlambat. Enggak, ke belakang dulu soalnya ya. Jadi sudah, terus itu kalau kebelet. Nah ini enggak, masalahnya nih udah keluar dari rumah sampai di tengah jalan hampir masuk masjid, di halaman masjid nginjak kotoran kucing. Ya udah, kata Nabi apa? Tanah atau debu yang kamu injak setelah sandalmu itu terkena najis, itu debu itu sudah menjadi pensuci. Sehingga dengan hadis ini ulama berpendapat boleh seseorang membersihkan najis sandalnya tadi dengan menggosok-gosokkan sandal itu ke tanah atau ke pasir, digosok-gosokkan, dibuang gitu. Digosok-gosokkan sampai hilang itu kotorannya. Ya, nanti kalau sudah kelihatannya sudah hilang tapi masih bau, ya nanti pulang ke rumah kamu cuci itu sandalmu. Ya, yang penting dengan terkena debu, aturab, debu ini, tanah atau debu ini, itu sudah suci sandalmu, terus dari najis. Cuma masih bau. Nah, untuk menghilangkan baunya mungkin tidak bisa dengan debu, sehingga harus dicuci. Tambah bersih lagi. Nah, jadi ini adalah hadis yang menerangkan bahwa kalau sepatu kita atau sandal kita terkena najis, padahal kita harus sholat jenazah, maka sekarang kalau sholat jenazah orangnya mati karena COVID, itu tidak boleh disolatkan di masjid. Jangankan orang yang mati karena COVID, orang yang enggak kena COVID itu loh Pak, mau masuk masjid sekarang ini dilarang sama pemerintah. Padahal ayatnya dalam Al-Quran ada, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Allah nomor 1, yang kedua taat kepada Rasul, baru yang ketiga wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu ulama itu, atau tafsir yang kedua ulil amri itu umara, para pemimpin. Tapi ulil amri yang berarti para pemimpin itu dalam catatan Al-Quran itu minkum, pemimpin dari kalian. Nah, kum ini siapa? Kum ini kembalinya ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau mungkin sampean bingung, saya tampilkan ayatnya aja sudah biar enggak bingung. Nih, surat An-Nisa yang kubaca tadi. Ayat 59.
Nih, jelas sekali. Satu ayat ini disendirikan oleh ahli-ahli tafsir Imam Al-Bahawi, enggak mau dicampur dengan ayat yang lain. Aku mau jelaskan khusus ayat ini. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa atiu, dan taatlah kalian. Kalian siapa ini? Kalian siapa ini? Ya ini alladzina amanu ini. Allah bilang begini kok. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman, mereka telah beriman. Hei orang-orang yang beriman. Halo? Allah bilang gitu. Hei orang-orang yang beriman, atiu, taatlah kalian. Kalian siapa coba? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Allah berbicara kepada orang beriman, pada kita semua ini loh. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian. Kalian siapa? Ya orang-orang yang beriman yang diajak bicara oleh Allah. Dalam bahasa Arab namanya khitabnya. Khitab, orang yang diajak bicara oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman, Nabi dan umatnya. Hai Nabi dan orang-orang yang menyertainya, mengikutinya, beriman kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul itu. Ini Pak, ada isim pakai al-ma'rifat, ar-rasula, Rasul itu. Itu yang mana? Yaitu Nabi Muhammad itu maksudnya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh kita sholat ke masjid. Nah ada orang melarang kita sholat di masjid. Siapa yang kamu taati? Kamu taati Nabi, taati Rasul, masuk surga kamu. Mentaati orang lain, enggak masuk surga kamu. Enggak akan masuk surga. Sudah. Walaupun kamu sudah sholat jempalitan udah. Kamu langgar satu ayat saja, kafir kamu. Itu. Taatlah kalian kepada Rasul. Jadi kita disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan baru yang ketiga, wa ulil amri. Ini ya Bu ya, saya kasih tahu dalam bahasa Arab ada yang tertulis tapi tidak dibaca. Ada yang tidak tertulis tapi dibaca. Tidak tertulis tapi dibaca. Ini contoh yang pertama. Tertulis ini ada alif hamzah, bukan alif ya, hamzah yang dikasih dhammah. Di belakangnya ada huruf wawu. Nah, wawu ini tidak dibaca ini Pak. Tertulis tapi tidak boleh dibaca. Karena kalau dibaca ini membacanya jadi panjang. Gitu ya. Ya, ini tertulis wawunya tapi enggak boleh dibaca. Bacanya pendek ini. Bacanya bukan wa uli, bukan begitu. Tapi wa ulil. Linya ini juga dibaca pendek. Kenapa? Karena dia ketemu dengan alif lam. Jadi membacanya wa ulil amri minkum begitu. Kalau dibaca sendiri-sendiri ini wah, dah berhenti. Ini membacanya uli. Kalau berhenti begitu. Wa uli itu berhenti. Tapi ini tidak boleh berhenti, kenapa? Karena ini satu kesatuan kata, kalimat majemuk ini. Apa namanya? Mudhof ilaih, kalimat majemuk, kata majemuk. Jadi harus dibaca bersambung. Dan uli artinya orang yang mempunyai al-amri urusan itu ya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin. Ulil amri itu pemimpin-pemimpin. Ulil amri.
Tetapi pemimpin-pemimpin sini adalah pemimpin minkum, dari kalian. Kalian siapa? Ini kembali ke depan sini. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin dari antara kalian, dari antara orang-orang yang beriman. Ya, makanya saya bilang, dan bukan hanya saya yang bilang, semua ulama yang paham, semua ustadz yang ngerti. Ustadz yang ngerti, karena ada ustadz yang nggak ngerti, ada. Ustadz dan ulama yang ngerti, paham bahwa ulil amri itu adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin kalau yang disebut dalam surat An-Nisa ini pemimpin diantara orang-orang yang beriman. Jadi ulil amri adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Makanya saya bilang, dan orang-orang juga pada bilang, kiai-kiai ustaz yang paham itu mereka bilang bahwa maaf ya, Bapak Presiden kita Pak Jokowi itu bukan ulil amri itu. Itu pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia, pemimpin negara RI. Pemimpin negara itu. Tapi bukan ulil amri, bukan. Beda kedudukannya dengan yang disebut di ayat ini. Yang disebut dalam ayat ini adalah ulil amri ini adalah para ulama atau para pemimpin muslimin. Jadi kalau Pak Jokowi itu adalah pemimpin muslimin di Indonesia, beliau ulil amri. Beliau itu dipilih oleh rakyat Indonesia, dan yang memilih beliau itu bukan hanya orang yang beriman. Ada orang yang kafir, ateis, tidak menyembah Allah itu memilih beliau juga. Jadi beliau itu bukan pemimpin ulil amri, itu bukan. Pemimpin negara, ya betul. Pemimpin negara RI, betul. Presiden RI, betul. Ulil amri, no, bukan. Kalau Presiden RI, yes, gitu ya. Jadi ketaatan kita kepada Pak Jokowi itu terbatas, tidak mutlak. Nah, ketaatan yang mutlak itu hanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, itu mutlak. Mutlak itu artinya apa? Ya absolut, mutlak. Allah dan Rasul itu harus ditaati, nggak pakai alasan, nggak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kepada ulil amri masih ada alasan untuk tidak taat. Kalau ulil amrinya menyuruh kita tidak ke masjid, nggak boleh ditaati kok. Allah menyuruh kita ke masjid kok. Sampai ke situ Pak pemahamannya. Makanya sampean harus ngaji biar paham. Orang-orang pada nggak ngaji nggak paham. Nah, itu orang-orang banyak yang sholat tidak di masjid tuh, banyak masjid ditutup, ya itu karena mereka nggak paham. Oh, tapi kalau di masjid betul dilarang, digembok kok, dilarang sholatnya, sementara sholatlah di rumah masing-masing itu. Ada masjid yang digembok ditulis begitu Pak. Ya, sudah. Jadi saudara sekalian, ini saya kembali ke sini tadi ya. Kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul dan kepada para pemimpin kita, pemimpin orang yang beriman. Itu maksudnya. Dah kita kembali ke hadis lagi. Nah. Nabi mengajari kita kalau sandal kita menginjak najis, digosok-gosokkan ke tanah itu sudah bersih dari najis itu. Nanti kalau mau tambah bersih lagi dicuci pakai air. Karena alat bersuci, alat untuk kesucian yang paling utama itu adalah air. Betul itu pemerintah punya program 3M. Apa 3M? Mencuci tangan, terus memakai masker, terus menjaga jarak. Itu 3M. Sekarang 5M Pak. Kalau 5M itu kita disuruh 5M itu apa namanya? Kalau M-nya itu miliar, kita mau disuruh menjalankan 5M dapat 5M, 5 miliar. Oh mau aku. Ini enggak dapat apa-apa kok Pak. Nggak dapat apa-apa. Ya, 5M itu tambah apa? Mengurangi mobilitas, dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Jadi mengurangi mobilitas itu mengurangi pergi-pergi, jangan banyak pergi-pergi yang nggak perlu. Nah emangnya pergi ke masjid itu nggak perlu? Nah, menurut kamu, menurut Allah dan Rasulnya itu perlu kok. Ya.
Kita menjauhi kerumunan. Nah di masjid ya mesti berkerumun, orang sholat kok. Kamu menjauhi masjid, tapi mendatangi orang banyak, bagi-bagi sembako. Kamu malah melanggar aturan yang kamu bikin sendiri kok. Rakyatnya melanggar aturan, kamu penjara. Kamu sendiri melanggar aturan, enggak di penjara. Enaknya ya kamu ya. Oh enggak apa-apa, nanti yang memenjarakan Allah. Masukkan ke penjaranya Allah, neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Apa we. Ya. Jadi sekarang enggak ditahan enggak apa-apa, Pak. Nanti di neraka ditahan. Hadis nomor 43, wa fil lafdhin, dan dalam sebuah lafal hadis Nabi mengatakan idawati al-adza. Nah, ini sekarang contoh nih, Pak. Kalau tadi hadis yang pertama kalimatnya berbunyi ini ya, saya bandingkan. Idawati apabila menginjak. Ini idza, ini huruf syarat namanya. Wati'a fiil, kata kerja, lampau, fiil madhi. Apabila telah menginjak. Kalau ada fiil, ada kata kerja, harus ada fa'il, harus ada pelakunya. Fa'ilnya ada enggak di belakangnya? Fa'il biasanya letaknya di belakang. Di belakangnya bunyinya apa? Ahadukum, seseorang di antara kalian. Oh berarti yang menginjak itu seseorang di antara kalian. Apabila seseorang di antara kalian telah menginjak binaklihi dengan sandalnya al-adha, kotoran atau najis, fa inna turaba, maka sesungguhnya debu itu, tanah itu, lahu baginya, bagi sandal seseorang di antara kalian, tauhurun, sebagai pensucinya, sebagai yang mensucikannya. Nah di sini bunyinya idza wati'a, idza apabila wati'a telah menginjak. Fa'ilnya mana? Al-adha. Ini bukan fa'il ini. Loh kok kamu tahu? Kamu tahu ini bukan fa'il. Lah ini bunyinya al-adha. Za. Ini nih mansub. Fathah. Harokatnya ini fathah. Ini bukan fa'il. Kalau ada isim mansub, kata benda yang huruf terakhirnya di fathah, berada di belakang fi'il, ini adalah maf'ul, objek. Nah, fi'ilnya mana? Ini fi'il, fa'ilnya mana? Tersembunyi di dalam fi'il ini. Fi'ilnya mustatir, fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Apa fa'ilnya? Wati'a, ini berarti artinya idza apabila wati'a telah menginjak. Siapa yang menginjak? Seorang laki-laki. Laki-laki ini fa'ilnya. Apabila seorang laki-laki, yang pakai terompah kan laki-laki, enggak ada perempuan pakai terompah, Pak. Zaman Nabi dulu yang pakai terompah itu biasanya laki-laki. Yang sering pergi-pergi kemana-mana itu laki-laki di zaman Nabi dulu. Perempuannya di mana? Lebih banyak di rumah. Zaman Nabi dulu, zaman sekarang ya, yang banyak berkeliaran di luar malah perempuan, lakiannya malah di dalam rumah melihara burung. Yang perempuannya sibuk cari duit ke pasar, ke toko, ke perusahaan, lakiannya enak aja dia di rumah. Ini laki cap apa ini kayak begini nih. Maksudnya yang keluar tuh yang laki-laki cari duit. Diajari Islam tuh begitu. Istrimu kamu simpan di rumah, kamu sayang-sayang, kamu belikan makanan, kamu belikan baju bagus, kamu belikan emas, berlian, itu di rumah aja kamu ya. Nanti kalau keluar aku takut kamu hilang, itu kamu di sini aja. Itu suami yang bagus tuh gitu. Suami yang enggak bagus tuh istrinya suruh kerja, kamu kerja sama saya duit nanti sini. Ya ini Pak, ini Bang nih uangnya, enak dia, terus beli rokok. Ini suami apa ini kayak begini nih. Sampean jangan jadi suami yang kayak begitu loh ya. Yang cari duit sampean. Nah, bisanya nyapu di jalan enggak apa-apa, halal itu. Daripada kerja pakai jas dasi tapi korupsi. Lebih mulia yang di jalan-jalan nyapu jalan itu lebih mulia itu. Nanti di akhirat. Kalau dia beriman, kalau dia sholat. Tapi kalau dia enggak beriman, enggak sholat, dia podo wae itu, sama dengan yang berdasi dan korupsi itu tadi, sama. Kami mawon itu ya. Jadi saya kembalikan sini ya. Idza apabila wati'a seseorang di antara kalian, seorang laki-laki telah menginjak al-adha najis atau kotoran bi khuffaihi
dengan kedua sandalnya, dengan kedua sepatu khufnya, sepatu bootnya, dengan sepatu bootnya yang dia injak kotoran, fatohuruhuma, maka mensucikan kedua sandalnya, maka bisa mensucikan kedua sandalnya aturabu, debu itu atau tanah itu. Rawahuma, telah meriwayatkan kedua hadis ini di atas, ini dan hadis di atas, hadis 42 dan 43 dan 42, yang meriwayatkannya adalah Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Hadis yang ke-44, wa Nabi Sa'idin, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi bercerita, anna, bahwasanya an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, Nabi telah bersabda, idza jaa, apabila datang, ahadukum, seseorang di antara kalian, al masjidah, masjid, apabila seseorang di antara kalian telah mendatangi al masjidah, masjid, fal yaklib na'laihi, fal yaklib, lalu dia fal yaklib, maka hendaknya dia membalikkan na'laihi, kedua sandalnya. Nabi bilang, apabila seseorang di antara kalian pergi ke masjid dengan memakai sandal, jalan kaki, sampai di masjid, kata Nabi, maka hendaknya dia melihat dulu. Melihat apa? Na'laihi, kedua sandalnya. Dilihat sandalnya itu kena najis enggak. Sampai begitu Nabi menyuruh kita, lihat kedua sandalmu. Kita pernah mengamalkan ini? Enggak, masuk itu aja. Kadang-kadang sandal sampean masalah habis nginjak tai kucing, nginjak sandalnya orang yang sudah datang lebih duluan lagi. Waduh. Ada enggak kira-kira kayak gitu tuh? Nah, sandalku kok bau kan dia? Padahal sandalku dibalik. Loh, bersih sandalku, kenapa ya? Di atasnya ada tai kucingnya ini. Ya, ini yang datang belakangnya yang nginjak ini. Itu namanya orang yang kurang ajar, kurang diajar itu, kurang diajarin sopan santun, tata krama. Nabi menyuruh ini, maka hendaknya dia membalik kedua sandalnya, wal yandur, dan hendaknya dia melihat, memperhatikan fihima, pada kedua sandalnya tadi. Dilihat kedua sandalmu, ada najis enggak, menginjak kotoran enggak. Fa in ro'a, maka jika dia melihat sandalnya tadi khobasan, ada kotoran, falyamsahhu, maka hendaknya dia mengusapkan sandalnya itu bil ardi, ke tanah, di tanah. Summa, kemudian kalau dia harus sholat, ya saya bilang tadi, sholat jenazah COVID, tidak di masjid sekarang, sholat jenazah di COVID itu di kuburan, mau dikuburkan itu di sana, atau di halaman tertentu, halaman kantor orang tadi. Seperti saya sering memimpin sholat jenazah para dokter yang telah wafat di rumah sakit kita ini. Saya menjadi imamnya sholat jenazah tadi. Sholatnya di halaman rumah sakit, pakai sepatu. Itu waktu mau sholat itu kamu lihat dulu, nginjak kotoran enggak? Oh enggak, bersih sepatuku, enggak bau juga. Berdiri kamu sholat situ. Kalau melihat kotoran kamu bersihkan dulu, kamu gosok-gosokkan, cari tanah sana, gosok-gosokkan dulu. Kemudian setelah kamu bersihkan dengan kamu gosok-gosokkan di tanah, tsumma, kemudian liyusolli, dia boleh kemudian sholat fihima, dengan memakai sandalnya atau sepatunya. Jadi kita boleh Pak sholat jenazah pakai sepatu, pakai sandal, tapi di luar masjid, bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid jangan, kotor karpetnya nanti. Ya. Ini dalilnya Pak, sholat memakai sepatu, memakai sandal itu boleh. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Selesai bab ini dengan 3 buah hadis. Ya, ini. Nah, ini keterangannya yang di sini ini sudah saya sampaikan nih tadi, yang saya omongkan itu. Yang berikutnya adalah bab yang ke-6, yaitu babu nad. Mana tadi ini? Babu nadhi, bab memercikkan, baulil hulami, memercikkan air, maksudnya kepada baulil hulami, air kencing anak-anak, idza, ketika atau apabila, lam, belum, yut'am,
dikasih makan. Maksudnya cara membecikan tempat yang terkena air kencing anak-anak yang belum makan. Belum makan tadinya belum, dia sehari cuma minum susu ibunya aja atau susu buatan. Jadi belum dikasih makan. Bayi yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya, kalau dia kencing mengencingi karpet masjid kita ini, cukup diperciki air aja. Semprot pakai air gitu. Tambah dengan pengharum atau tambah dengan disinfektan, kemudian pengharum, udah dipakai sholat sudah boleh itu, walaupun masih basah-basah. Itu kalau yang kencing anak yang belum makan apa-apa, ya baru minum air susu ibunya saja atau air susu buatan, bayi yang belum makan. Tapi kalau bayinya udah jalan-jalan kemana-mana, iya lain. Ya sudah makan apa-apa itu, cara membersihkannya tidak cukup hanya diperciki air. Ini judul babnya. Hadisnya bagaimana? Besok kita lanjutkan lagi, insya Allah. Ini sudah jam 6. Jadi kita akhiri sampai sini aja dulu. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya menyiapkan banyak membaca surat-surat yang harus dihafalkan. Besok surat apa besok? Surat apa Pak? Idza jaa. Ya. Nah, dihafalkan ya. Nanti 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 misalnya membaca. Enggak usah takut, enggak usah malu. Karena apa? Karena kita kepengen tahu bacaan sampean itu sudah betul apa belum. Kalau belum dibetulkan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.